Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Surat kepada orang Ibrani, pasal 7. Peraturan keimaman Melkisedek, ayat 1 sampai 14. Sebab Melkisedek inilah Raja Salem, Imam Elohim yang Maha Tinggi, yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja, dan yang memberkati dia. Kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, yang di satu sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai raja kebenaran, kemudian di sisi lain juga sebagai Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu, dan tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Dan lihatlah betapa besarnya dia ini, yang kepadanya Abraham leluhur itu bahkan memberikan 1/10 dari jarahannya. Dan sesungguhnya mereka dari antara anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mereka memiliki perintah untuk mengumpulkan persepuluhan umat menurut Torah. Mereka adalah saudara-saudaranya, meskipun berasal dari kandung benih Abraham. Namun dia yang tidak segaris silsilah dengan mereka, dia telah mengumpulkan persepuluhan Abraham, dan dia telah memberkati dia yang memiliki janji-janji itu. Dan tanpa segala pertentangan, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini sesungguhnya manusia-manusia yang mati, mereka menerima persepuluhan, namun di sana disampaikan kesaksian bahwa dia hidup. Dan sebagaimana firman mengatakan melalui Abraham, Lewi yang menerima persepuluhan pun dipungut persepuluhan, sebab ia masih berada di dalam kandung benih leluhurnya ketika Melkisedek menyongsongnya. Selanjutnya, jika memang kesempurnaan adalah melalui keimaman Lewi, karena atas dasar itulah umat telah menerima Torah, apa perlunya lagi muncul seorang imam yang lain menurut peraturan Melkisedek, dan tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab ketika keimaman diubah, maka akan terjadi perubahan Torah karena kebutuhan. Sebab dia yang atasnya hal-hal ini disebutkan, dia termasuk dalam suku yang lain, yang daripadanya tidak ada seorang pun yang pernah memberi perhatian kepada mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari Yehuda, yang mengenai suku ini Musa pun tidak pernah mengatakan apapun mengenai keimaman. Hamasyah seperti Melkisedek, ayat 15 sampai 28. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika dimunculkan seorang imam lain menurut keserupaan Melkisedek, yang dijadikan bukan berdasarkan Torah dari perintah yang bersifat kedagingan, melainkan berdasarkan kuasa kehidupan yang tak berkesudahan. Sebab dia memberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Sebab memang terjadi sebuah pembatalan dari perintah yang lemah dan tidak bermanfaat yang dikeluarkan sebelumnya melalui dia.
Sebab Torah tidak menyempurnakan suatu pun selain sebuah perkenalan akan suatu pengharapan yang lebih baik, yang melaluinya kita mendekat kepada Elohim. Dan karena hal ini seperti tidak terjadi tanpa sumpah, sebab memang mereka menjadi imam tanpa sumpah, tetapi dia dengan sumpah melalui dia yang berfirman kepadanya, Yahweh telah bersumpah, dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Sedemikian besar itulah Yeshua telah menjadi jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih kuat. Dan mereka yang menjadi imam memang ada banyak, sebab untuk melanjutkannya mereka terhalang oleh kematian. Namun dia mempunyai keimaman yang tidak dapat beralih, karena dia tinggal tetap untuk selamanya. Dan karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Elohim melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita, yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada, yang tidak mempunyai keperluan sehari-hari, sama seperti imam-imam besar sebelumnya, mempersembahkan kurban ganti dosa-dosanya sendiri, kemudian ganti dosa-dosa umat. Sebab dia telah melakukan hal itu sekali untuk selamanya dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab Torah menetapkan manusia sebagai imam-imam besar yang mempunyai kelemahan, tetapi firman sumpah yang sesudah Torah menetapkan putra yang menjadikan dirinya sempurna sampai selamanya.